Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di studio dan saya akan berbincang dengan teman saya dan namanya adalah Pak Fahmi. Pak Fahmi Hakam. Pak Fahmi, ini ada fenomena luar biasa. Baru aja Menteri kita membuat beberapa editorial itu mengatakan kebijakan radikal. Tapi apa iya sih radikal atau enggak? Jadi kalau di tempat Pak Fahmi gimana masalah skripsi? Ada D3 kan tugas akhir ya? Sudah di S2 tapi nggak ngajar ya? Nah, gimana pengalaman selama ini? Saya kira ini kebijakan yang sebenarnya dari dulu sudah banyak dibahas, meskipun bukan kebijakan skup besar ya. Jadi beberapa kampus punya kebijakan khusus dan itu selalu jadi pembicaraan di kami di akademisi. Yang jelas kondisi saat ini masih pro dan kontra. Selalu ada yang pro dan yang kontra. Tapi ya kembali lagi, kalau memang kebijakan itu nanti sudah benar-benar diketok oleh pusat, tentunya harus ada rasionalisasi yang jelas. Dan bagaimana orang yang pro dan kontra ini bisa paham betul tentang bagaimana implementasi kebijakan ke depan, sehingga nggak terjadi tabrakan dan saling jalan sendiri-sendiri. Nah, yang dimaksud ganti skripsi itu nanti yang bagaimana? Bentuknya seperti apa dan seterusnya. Mungkin yang kata-kata yang tepat mungkin bukan ganti kali ya, tapi mungkin optional. Oke. Optional sama ganti bedanya? Sama aja sih. Jadi kalau ganti dipaksa atau sukarela. Saya itu tahun 2006 itu sudah mencoba bahwa mahasiswa tidak harus skripsi, tidak tugas akhir, tapi diganti dengan jurnal. Tapi memang kalau sekarang bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, kalau yang lainnya yang jadi masalah kan ngukurnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya skripsi tugas akhir, ngukurnya juga gimana? Susah juga kan? Sebenarnya kalau dibilang susah atau gampang, justru menilai skripsi itu secara normatif ya jauh lebih mudah. Karena begitu hanya menilai saja loh ya. Hanya menilai saja loh. Saya sebagai dosen penguji, membimbing itu kan saya bisa melihat nih bagaimana struktur penilaian, dia pengambilan data dan seterusnya. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin kami ya, saya nggak menyebut saya pro atau kontra ya, tapi memang kita terkadang dosen itu juga berpikir ya, kebermanfaatnya tanya itu seperti apa. Jadi itu dia. Kita berpikir tentang bagaimana impact skripsi. Nah, ini pengalaman ya, saya nggak nyebut kampus dan seterusnya. Jadi saya banyak ngajar di beberapa kampus, saya coba melihat fenomena ini. Jadi pertama, tugas akhir atau skripsi itu memang jadi syarat utama, tapi juga menjadi masalah di kemudian hari ketika mahasiswa itu tidak memiliki kemampuan dalam berpikir yang baik, sehingga artinya dia ya wis jiplak aja dari tingkatnya gitu, ambil judul yang mirip-mirip, tempatnya dibuat berbeda. Nah, celakanya jadi nek misalnya pas kita nguji itu ambil podo wae karo sing kono. Dan kita dosen itu kan punya spesialisasi ya. Ya kalau ketemu itu kemarin kayak gini, kayaknya di kampus lalu kayak gini gitu kan. Jadi akhirnya tingkat plagiatnya semakin tinggi. Jadi saya malah tidak melihat manfaat dari segi si mahasiswanya, karena dia tidak akan mendapatkan value apa-apa selain dia dapat nilai dan mungkin ya minimal dia dapat tahapan di mana dia berjuang mempertahankan. Tapi ya oke lah, itu masih banyak diperdebatkan. Di sisi lain, ketika mahasiswa ini kemudian harus diringkas menjadi 10 halaman, jadi paper jurnal dan harus submit, biasanya dosen-dosen numpang di penulis kedua atau ketiga. Tapi di sisi lain di luar negeri juga begitu Pak. Kalau nggak lewat kayak gitu, profesor-profesor itu juga akan punya jurnal, karena ya namanya guru besar banyak kesibukannya gitu loh. Tapi gini Pak, tapi beda di Turki itu justru saya ini pengalaman ya, saya banyak kekurangan di Turki, saya banyak kekurangan, dan Turki sebenarnya mirip seperti Indonesia ya. Nilai itu menjadi salah satu faktor penentu, ya itu ukuran utama ya. Tapi yang menarik di sana itu adalah bahwa saya melihat
para dosen-dosen, para huja-huja itu, profesor dan seterusnya itu kan mereka itu tidak terlalu banyak disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya administratif, sehingga kemampuan mereka untuk melakukan fungsi mereka sebagai seorang pendidik ya, mengajar itu bisa lebih optimal, dan kemampuan pedagogiknya juga muncul. Tidak seperti, maaf kalau di kita itu kadang-kadang banyak sekali tugas-tugas administratif sehingga fungsi pelayanannya kadang-kadang malah agak kurang optimal seperti ini. Ya, jadi kalau saya dulu berpikirnya kita ganti dengan jurnal saja, karena ketika diminta didikti, pedidikti itu dan diminta kan cuma judul, judul jurnal aja. Padahal impactnya kalau jurnal lebih besar dengan diri kita sebagai dosen dan juga institusi. Dan saya waktu itu tanya, ada nggak aturannya didikti bagaimana? Ternyata nggak ada. Loh, berarti boleh. Kalau sekarang pun sudah di STEM kayak begitu itu, berarti ini berpikirnya ada lompatan ke depan jauh. Dan kalau dikatakan radikal, bisa iya bisa tidak sebenarnya. Ya, karena lebih tepat revolusioner kan. Revolusioner. Jadi bisa jadi memang menteri ini memang dia berpikirnya bisa melompat jauh gitu loh. Nah, kalau maaf non sewu yang dulu-dulu kan memang harus runtuh, harus seperti itu. Tapi kalau dari kebermanfaatannya kan memang ya kurang. Artinya dia hanya sebagai kertas yang nambah-nambah koleksi di perpustakaan. Formalitas. Kalau misalnya dia dialih mediakan ke elektronik ya hanya sebatas repositori saja. Iya. Padahal itu untuk impact dosen atau kampusnya kan nggak ada. Ya kalau yang mungkin ada tapi sedikit gitu kan. Iya. Kan nggak. Coba apa coba? Ya lumayan lah ketika repositorinya itu banyak dikunjungi ramai, karena bermanfaat juga buat orang lain gitu kan. Iya. Tapi manfaat impact langsungnya untuk kinerja akreditasi itu kan enggak dinilai. Padahal kalau pengen dilihat, ketika pengen tahu skripsi itu dari awal sampai akhir, ngelihat 10 halaman itu udah cukup. Udah termaktub di situ semua. Tapi kadang-kadang orang nggak jeli gitu loh. Nah, kalau sekarang kemudian ada, berarti ini bisa diganti sebenarnya. Kalau misalnya dia pengen jadi pengusaha, kan bisa saja project, master plan misalnya. Dia membuat project apa, kan itu juga sama aja misalnya. Nah, gimana Pak kayak gitu? Saya sebenarnya sepakat ya, beberapa tahun lalu itu memang berpikir, kenapa kok harus skripsi ya? Kita sudah kayak gitu ya? Karena sarjana atau D3, D4 itu kan mereka kan ketika lulus apa yang mereka hadapi? Mereka nggak akan menghadapi paper, nggak akan menghadapi tentang riset, tapi mereka akan menghadapi tentang bagaimana aktualisasi di dunia kerja dengan sebenar-benarnya sesuai dengan profesi dia. Sehingga beban untuk memaksakan harus skripsi ini memang kadangkala ya formalitas. Manfaatnya secara langsung nggak untuk yang bersangkutan, bahkan untuk dosen pembimbing nggak juga. Padahal kalau misalnya kerja nggak ditanya, kamu sebenarnya skripsinya judulnya apa? Ya itu kadang ketanya, kadang enggak. Juga nggak pernah ditanya, kamu dulu kampusnya mana? Terus indeksnya berapa? Dan celakanya juga ketika misal beberapa kampus ketika mau akreditasi, dosennya kelabakan, nggak punya kinerja publikasi, dan prestasi mahasiswa kurang, bingung juga kan akhirnya. Padahal ketika mahasiswa kita banyak yang publikasi, mungkin barangkali punya proyek dan punya haki, itu kan prestasi luar biasa. Nilainya tinggi, kinerja dosen naik, mahasiswanya juga bagus, akhirnya mengangkat kinerja program studi. Coba kita lihat misalnya dari jurusan rekam medis misalnya produk outputnya apa? Banyak ya saya kira ya. Jadi kalau kita kan memang arahnya lebih ke dari 7 kompetensi yang kita miliki. Contoh produk misal, kita bisa buat prototipe pengembangan sistem misal. Syukur-syukur kalau memang dia memiliki kemampuan baik dalam pengembangan sistem, ya ada misal sampai basis datanya, merancang basis data, bahkan bisa membuat sistem minimal pendaftaran pasien atau seperti apa. Kita lihat, kalau misalnya membuat seperti itu, berarti di dunia kerja malah bisa kepakai. Justru itu bisa terpakai. Saya masih ingat ya, 6 tahun lalu atau saat saya bimbing mahasiswa itu saya arahkan ke perancangan sistem ya. Dia sampai, saya cuma minta sampai prototipe aja, tapi ternyata
lahan penelitiannya itu kayaknya support gitu ya. Hanya sampai butuh membuat sistem jadi, akhirnya gandeng juga programmer, hanya jadi terus karena dia ini ya rumah sakit kecil tipe D kalau nggak salah, dulu belum ada sistem informasi pendaftarannya, buat jadi dia juga kerja di situ. Nah, saya tadi mau tanya itu, Mbak, orangnya kerja di situ nggak? Karena kan masalahnya begini, begitu nggak kerja di situ, ini nanti kalau ada perubahan, ini nanti kelabakan, nyari orangnya dulu yang bikin siapa? Saya kira bermanfaat buat dia. Ya. Dan saya, tapi karena saat itu memang ini ya, saya juga dorong, ini nanti dipublikasikan juga. Ya, jadi Haki juga bisa. Nah, dia sebagai penulis pertama dan membuat MOU juga bisa akhirnya. Karena kita akhirnya naik semua. Mahasiswanya untung, dia dapat punya spesialisasi khusus, dia belajar hal yang baru, jadi dia malah diterima kerja di situ, jadi orang kepercayaan gitu. Generasi takoni tugas akhirnya apa? Enggak. Ya. Tapi inilah ya, saya kira setiap kampus pasti punya kebijakan dan itu masih jadi pro dan kontra. Kayak saya dorong dulu itu pun ya project, tapi kan tetap basisnya ya tugas akhir ya, ada laporan penelitiannya juga. Meskipun saya mulai berpikir aja taktis bahwa yang saya tekankan ini produk hasil akhirnya gitu. Ya. Mungkin selama ini memang kita selalu terbelenggu oleh aturan yang formalitas. Jadi bagaimana ketika kita itu membuat lonjakan atau membuat berpikir yang out of the box, sehingga sebenarnya akan jauh lebih bermanfaat ya. Nah, termasuk tadi yang singgung terkait jurnal. Justru ketika orang bikin jurnal, ya nggak harus berbasis penelitian misalnya, dia pakai systematic review, misalnya literatur review, atau dia ambil data-data sekunder. Menurut saya, mungkin banyak yang berpendapat, nah itu kan nggak penelitian, cuma ngambil data kayak gitu. Siapa bilang? Justru saya berpendapat rendahnya literasi kita itu ya gara-gara mungkin hanya suruh buat skripsi saja. Karena apa? Ketika orang bikin jurnal, dia buka literatur review, dia harus wajib baca banyak literatur. Dia harus baca. Termasuk ketika dia ambil data sekunder, berarti dia punya kemampuan juga untuk menganalisis dengan baik seperti itu. Dan yang dibaca itu harus diindeks ya. Diindeks. Kalau skripsi belum tentu kan, kadang-kadang ya kita tahu lah ya, nggak tadi panjang kalau diceritakan. Ya mudah-mudahan ini menjadi lompatan yang bagus untuk negara kita, untuk dunia pendidikan kita, dan memang masih perlu banyak kajian. Kalau yang lainnya sih saya pikir memang sudah banyak. Saya sendiri tahun 2006 sudah Universitas IPB yang dulu IPB Malang juga, dan banyak sebenarnya. Saya nggak tahu mereka melegalkan itu atau pokoknya ini melihat kebermanfaatannya, bisa melihat jauh ke depan. Ya, beberapa sekarang kampus swasta juga seperti itu dan sifatnya opsional ya mungkin ya. Ini memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih. Kalau misalnya gini, kan yang penting di Pedidikti itu ada judulnya, dan judulnya kenapa tidak dimasukkan itu aja, kan tidak ada masalah sebenarnya. Ya, saya kira banyak orang yang punya pertimbangan lain. Mengapa saya melihat dari sudut pandang lain ya, artinya dari segi administratif dan material, barangkali skripsi itu masih menguntungkan bagi sebagian. Berbeda dengan misal mahasiswa tanpa skripsi, dia project. Sebenarnya dari segi efisiensi biaya lebih efisien. Tapi kan kalau misalnya project kan tetap biaya juga, mau ada pembimbing tetap aja kan? Ya itu dia, artinya tapi tetap keuntungannya kemana? Nah kan, ya teman-teman, ini perbincangannya asik sekali dan saya yakin masih perlu banyak wacana, bahasan, literasi, bagaimana kajian. Yang mudah-mudahan tentu untuk membuat lonjakan yang bagus untuk negeri ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.